Wow, wow, Malaysia membarani bosku, makin berjaya saja di angkasa raya. Malaysia tidak lagi bermain aman di ajang Defense Service Asia atau DSA 2026. Sebuah langkah besar diam-diam dilakukan, namun dampaknya bisa mengguncang keseimbangan kekuatan maritim di Asia Tenggara. Malaysia nih senggol dong. Angkatan Laut Kerajaan Malaysia alias TLDM kini resmi membangun arsenal berlapis, bukan hanya satu tapi 3 sistem rudal sekaligus. Kita mulai dari Korea Selatan. Hadir rudal pertahanan udara jarak 20 km yang dirancang untuk menghancurkan ancaman sebelum menyentuh kapal. Kerajaan Malaysia dilaporkan memborong hingga 48 unit KASEM sekaligus, senilai 94,8 juta dolar Amerika Serikat. Ini kalau dibelikan nasi lemak satu pulau bisa kenyang bang. Pembelian rudal KASEM canggih dari Korea membuktikan bahwa TLDM tidak akan pernah ompong-melompong dan direncanakan untuk mengisi sistem persenjataan LMS batch kedua TLDM. Dari Turki, datanglah rudal pembunuh kapal dengan jangkauan hingga 250 km. Muncul nama rudal Atmaka, dilaporkan Malaysia memborong hingga 24 unit rudal Atmaka senilai 79,5 juta euro. Ingat bos, 79,5 juta euro. Rudal ini cukup untuk menyerang sebelum musuh sadar. Persenjataan ini direncanakan juga untuk dipasang pada kapal LMS batch kedua TLDM. Dan terakhir ada nama rudal dari Prancis, VL Mika Misil, sebuah pertahanan misil anti udara yang memiliki jangkauan bedilan 20 km. Malaysia dikabarkan membeli hingga 29 unit VL Mika ini senilai 504,5 juta ringgit Malaysia dan dikabarkan untuk mengisi persenjataan KD Maharajalela Kelasang siluman terbaru milik TLDM. Malaysia sedang beralih dari sekedar hadir di laut menjadi kekuatan yang siap menghancurkan musuh. Kapal kecil seperti LMS batch kedua dan LCS kelas Maharajalela kini bukan lagi sekedar patroli dan ompong-melompong. Mereka berubah menjadi platform serangan strategik yang dahsyat. Konsepnya jelas distributed lethality, artinya banyak kapal kecil tapi masing-masing bisa membunuh lawannya bang. Tapi di balik kekuatan ini ada pertanyaan besar. Menggabungkan sistem dari Korea Selatan, Turki, dan Prancis bukanlah hal yang mudah. Ini bukan sekedar pasang rudal. Ini soal integrasi sistem tempur, sinkronisasi data real time, dan kecepatan keputusan di medan peperangan. Jika gagal, ya semua rudal itu hanyalah jadi pajangan mahal, akan menjadi debu bang. Namun jika berhasil, Malaysia bisa melompat jauh dari kekuatan regional biasa menjadi pemain serius di Indo-Pasifik. Bahkan dengan kombinasi serangan dan pertahanan ini, mereka bisa menghadang rudal anti kapal, menyerang target jauh di laut, dan bertahan dari serangan udara simultan. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini awal dari perlombaan senjata baru di Asia Tenggara? Dan apakah negara lain siap untuk menghadapi Malaysia yang jauh lebih mematikan? Langkah ini bukan hanya soal pertahanan saja, ini tentang pesan bahwa Malaysia tidak lagi hanya menjaga lautannya tapi siap untuk bertarung untuk menguasai musuhnya. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Terima kasih.